Halo teman-teman, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari Universitas Internasional Batam, dari kelas 2 IHMC, akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Hansing dengan NPM 2351077. Nama saya Yori, NPM 2351067. Dengan Fani Sudara Safina dengan NPM 2351084. Dengan Adinda Natasha dengan NPM 2351010. Dengan Jaslyn, NPM 2351135. Nama saya Indah Sukmandani dengan NPM 2351066. Dengan Leoni Arifan NPM 2351136. Dan saya Aisyah Maulani NPM 2351132. Pada hari ini kami akan melaksanakan wawancara singkat kepada Bapak Andes Willy Wijaya, SHMK, untuk melaksanakan tugas akhir semester kami dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum. Baik, setelah rangkaian opening yang telah kita lakukan, kita langsung aja akan melakukan interview terhadap narasumber kita, yaitu Bapak Andes hari ini. Jadi Bapak, apakah boleh menceritakan sedikit latar belakang Bapak, perkenalan, dan apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi seorang notaris di Kota Tanjung Pinang? Oke, kalau pakai ini ya. Jadi kalau nama lengkap Andes Willy Wijaya. Kemudian kalau latar belakang sendiri, saya kuliah atau dari SMA ya. SMA dekat gak jauh dari sini di Yosudarso. Lalu S1 saya ngambil di Jogja di Universitas Gadjah Mada. Lalu setelah itu saya sempat balik ke Batam dulu, PKPA dulu di UIB. Terus lanjut lagi S2 di UGM juga, ngambil magister kenotariatan. Terus saat ini sih masih lagi studi juga, lagi lanjut S3 di Universitas Pajajaran. Jadi masih lagi sama lah, masih kayak teman-teman juga mahasiswa juga. Tuh, terus kalau ditanya kenapa ngambil notaris sih sebenarnya panjang gitu. Jadi awalnya sama lah, mungkin teman-teman juga pas kuliah pasti banyak kayak kepikir pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu. Ketika saya kuliah juga kayak gitu. Pertama pengennya lawyering, terus ternyata setelah didalemin, kayaknya nggak terlalu cocok nih di sini gitu. Jadi akhirnya pertama sebenarnya karena lebih kebingung. Kalau misalnya sekarang waktu saya lulus S1, saya rasa kayak mungkin saya belum siap menghadapi dunia pekerjaan. Jadi akhirnya saya coba, saya akan coba studi lanjut. Tapi saya pikir kalau misalnya saya ngambil magister hukum, itu sama aja kayak ngulang aja, karena kan magister hukum yang bisa ngambil bukan cuma dari SH, dari ekonomi, dari mana bisa ngambil. Jadi kurang lebih setengah dari masa studinya itu cuma ngulang, kayak pendalaman dari hukum dari awal lagi. Jadi saya mikir ya udah saya coba magister kenotariatan, seandainya pun ketika lulus saya masih bingung, ya udah jadi notaris aja gitu. Pertamanya sih kayak gitu. Itu kurang lebihnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta wewenang seorang notaris dalam menjalankan profesinya? Dan boleh Bapak sebutkan di mana alamat kantor Bapak? Mungkin sedikit perkenalan kantor juga ya Pak ya. Jadi kalau kantor dulu kali ya. Kantor alamatnya di Jalan Tugu Pahlawan nomor 3 itu di Kota Tanjung Pinang. Ada yang asli Pinang nggak sini? Ada ya? Saya Pak. Oh iya, pada itu kalau letaknya biasanya orang kenalnya meja 7 lah, di meja 7. Jadi nggak terlalu jauh juga dari pelabuhan. Terus kalau tugas pokok sebenarnya sih untuk sebagai notaris yang paling mungkin kalau pakai bahasa undang-undangnya agak ribet, tapi kalau bahasa gampangnya gitu untuk dimengerti ya kita buat akta-akta notarial lah. Jadi kita buat akta notarial terkait apa? Banyak hal itu perbuatan yang memang sebenarnya hampir semua itu bisa diaktakan kalau kalian mau gitu. Cuman ada memang beberapa akta yang memang ada kewajiban dari undang-undang harus dituangkan dalam akta notarial. Misalnya apa? Kayak RUPS, rapat umum pemegang saham, yang berkaitan dengan hal-hal tertentu itu harus dituangkan di akta notarial. Jadi kurang lebih kita buat kayak gitu. Terus kalau yang mungkin kemarin sempat booming juga perjanjian kawin gitu kan, sempat banyak kan yang bilang prenup kayak gitu. Nah itu juga kerjaannya notaris kayak gitu kurang lebih. Boleh diserahkan. Oh ya, boleh, siap. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, apakah Bapak boleh menjelaskan perbedaan notaris sama PPAT? Oke, menurut saya ini pertanyaan bagus juga, soalnya ketika kita udah praktek pun sebenarnya masyarakat kebanyakan nggak mau tahu gitu, kayak ya udah pokoknya saya kesini saya mau ngurus jual beli tanah, mau ngurus apa saya ke kantor ini gitu, saya taunya ngurus itu. Tapi bedanya notaris sama PPAT pun menurut saya nggak banyak yang tahu. Kalau masyarakat umum ya, kalau teman-teman mungkin dari Fakultas Hukum pasti ngerti juga. Sebenarnya kalau notaris sendiri kayak yang tadi saya sebutin lebih banyak bikin akta-akta notarial terkait perjanjian-perjanjian selain
jual beli tanah misalnya. Nah, jual beli tanah, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, misalnya kayak hibah. Teman-teman tahu hibah juga kan? Ya, hibah tuh kayak penyerahan secara cuma-cuma terkait tanah dan bangunan, itu kerjanya PPAT. Jadi kalau teman-teman pernah dengar balik nama sertifikat dan lain-lain, itu kan kelanjutan dari akta yang dibuat oleh PPAT. Misalnya akta jual beli, akta hibah, kemudian bisa juga tukar menukar, kayak gitu sih, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja peran Bapak sebagai notaris dalam berkontribusi dalam hal tertib administrasi penegakan hukum dan keadilan? Panjang ya. Oke, jadi kalau tertib administrasi mungkin sih kalau dari kantor kami sendiri, kalau notaris itu ada namanya protokol notaris. Jadi protokol notaris itu kalau secara undang-undang itu dibilang sebagai dokumen negara. Jadi kalau dibilang, kalau misalnya teman-teman ada bikin misalnya pendirian PT gitu ya, pendirian PT, kemudian ada data-data yang diberikan, minuta yang nanti ditandatangani, itu sebenarnya dianggap sebagai dokumen negara. Jadi kalau dari sisi tertib administrasi itu lebih bagaimana manajemen kantor kita bisa menjaga pertama dokumen-dokumen itu sesuai dengan yang seharusnya. Jadi misalnya data-data apa aja yang memang harus ada yang nggak boleh kita kurang-kurangin. Karena kadang klien tuh bisa lah, bantulah Pak, kayak gitu. Nah itu biasa banget. Jadi kalau dari tertib administrasi di paling awal yaitu untuk syarat-syarat data-data yang memang kita butuhkan, kita tetap minta gitu. Meskipun mereka bilang nggak ada, coba dicari dulu Bu, atau coba dicari dulu Pak. Kalau misalnya nggak ada nanti ya dibuat dulu kalau memang harus ada. Misalnya NPWP lah yang paling simple ya. Biasa orang kayak, wah saya udah nggak ada penghasilan nih Pak, padahal masih ada sebenarnya. Karena mager aja mau bikin NPWP. Nah, dan lapor dan sesuai. Nah, itu biasanya kita tetap minta mereka untuk bikin. Itu dari tertib administrasi. Kalau penegakan hukum ya mungkin lebih ke, kalau sekarang sih yang paling dekat dengan kami ada namanya PMPJ. Jadi PMPJ ini lebih ke, kalau teman-teman pernah dengar istilah whistleblower? Ya, whistleblower tuh kayak kalau misalnya kita kayak saya misalnya sebagai notaris nih, saya lihat ada kecenderungan ada tindakan mungkin pencucian uang misalnya, atau korupsi di dalamnya kayak gitu ya, pencucian uang lah paling umumnya. Saya sebagai notaris itu bisa kasih informasi gitu ke pihak terkait. Ya, itu whistleblower. Nah, jadi kita kayak istilahnya cepu lah kalau bahasa ini ya, cepu ya whistleblower. Jadi kita yang ngasih tahu gitu, ada informasi, saya terima klien ini, cuma menurut saya mungkin transaksinya mencurigakan gitu. Meskipun kita nggak langsung bilang gitu. Kalau dalam prakteknya kita isi form. Nanti dari form itu pihak terkait yang menilai sendiri ini sebenarnya ada kecenderungan resiko TPPU atau enggak. Kayak gitu sih. Terus apalagi satu lagi? Penegakan hukum terakhir? Terakhir keadilan. Keadilan. Iya. Kalau keadilan mungkin lebih ke apa ya? Kalau keadilan sih sebenarnya mungkin menurut saya pribadi lebih ke, dari sebagai notaris kita itu harus menerima semua case yang datang ke kita, kecuali ada alasan-alasan untuk menolaknya, kayak misalnya perbuatannya kita nilai mungkin akan melawan hukum, kayak gitu kita boleh tolak. Tapi selain itu kita harus terima gitu, kita harus terima mereka mau buat apa, kita harus terima. Yang kedua, ada salah satu keadilan, mungkin nggak semua orang bisa bayar jasa notaris, ya kan? Karena memang jasa notaris tergantung perbuatannya juga apa. Cuman ya mungkin bisa dibilang menurut masyarakat yang mungkin penghasilannya tidak tinggi itu biaya notaris itu kadang jadi beban gitu. Nah makanya ada kita bisa juga, kalau kayak lawyer kan ada pro bono. Nah kita juga kalau untuk akta-akta yang sifatnya sosial itu, let's say bilang yayasan, itu biasanya umumnya kita nggak ngambil jasa di situ. Jadi kita buat secara cuma-cuma memang. Dan kalau memang ada orang yang nggak mampu butuh bantuan kita dalam pembuatan akta kayak gitu, kita juga bantu mereka untuk secara cuma-cuma gitu sih. Oke, baik, izin ya Pak, ini mengenai akta. Karena kita tadi sudah berbicara mengenai akta. Jika Bapak mengetahui bahwa klien Bapak tidak memberikan data-data yang akurat dan kompatibel atau keterangan tidak benar dalam pembuatan suatu akta, bagaimanakah tindakan Bapak? Oke, jadi kalau untuk data sendiri sebenarnya bagi kami saat ini ya ada paling gampang kan KTP. Biasa untuk identitas itu kita pakai KTP. Sebenarnya udah ada namanya KTP reader. Cuman KTP reader yang dipakai ini pun belum berfungsi secara maksimal gitu. Datanya belum terlalu valid menurut saya pribadi. Jadi kalau dibilang kita bisa pastikan 100% datanya benar, enggak juga. Tapi gimana sih cara kita bisa seenggaknya meminimalisir? Biasanya ya let's say sekarang banyak dokumen elektronik. Itu ada barcode-nya bisa kita scan. Nah, saat kita scan itu kadang ada identitas yang beda, kayak misalnya kakak, paling gampang kakak ada barcode di bawah tuh. Kalau kita scan sebenarnya harusnya dia nunjukin itu kakaknya siapa, sesuai nggak sama yang kita lihat sekarang ini. Cuman banyak kejadian itu kakak
pas di scan yang muncul kakak orang lain. Nah kayak gitu biasanya kita minta ke dia, Bu ini mungkin ya kita nggak tahu apakah memang dia ada itikat tidak baik terus dia memalsukan, atau mungkin banyak masyarakat yang pakai calo bikinnya ya kan, kakak mungkin calonya yang niatnya tidak baik, atau mungkin ya yang penting jadilah, dia juga nggak tahu gitu kan. Nah itu biasanya kita minta mereka untuk cross check lagi ke Dukcapil lah, ke Dinas Kependudukan untuk cek lagi ini kira-kira kesalahannya di mana gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita jalan ya jalan-jalan aja, karena yang kita simpan kan fotokopian, selama itu nggak di scan nggak ada yang tahu juga gitu. Ketika kita pemeriksaan juga nggak akan di scan si warkah-warkahnya ini. Cuman ya kalau kita udah sampai tahu ya kita berusaha mencegah lah sebisa mungkin. Kita sebagai garda depan lah istilahnya, sebelum perbuatan ini terjadi kita tetap cek sebisa mungkin yang paling optimal untuk meminimalisir adanya pemalsuan-pemalsuan kayak gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya mengenai akta-akta notaril juga nih Pak. Seberapa besar peranan penting akta-akta notaril yang dibuat oleh notaris terhadap kepentingan para pihak, dan bagaimana kekuatan pembuktian atas akta-akta yang dibuat di hadapan notaris bagi para pihak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau seberapa penting sebenarnya balik lagi ke tadi yang aku bilang, tergantung gitu. Kayak misalnya ada, let's say utang piutang di undang-undang nggak ada kewajiban untuk bikin akta notarial gitu. Kalau kalian misalnya mau bikin di bawah tangan antara kalian pribadi nggak ada masalah gitu. Tapi ada masalah ketika misalnya ada wan prestasi di dalamnya. Nanti ke depan ada wan prestasi, kemudian kalian gugat nih ke pengadilan. Nah mungkin masalahnya baru muncul di situ. Kalau misalnya kalian buat di bawah tangan, apalagi tanpa saksi, terus selama ini peminjaman uang misalnya bukti-buktinya kalian nggak bisa tunjukin nih, cuma ada perjanjian itu misalnya, atau bahkan lisan. Nah itu mungkin muncul masalahnya di situ. Nah jadi akta notarial sih sebenarnya di depan kayak precaution gitu lah. Kita kayak seandainya ke depan ada masalah, kalian bisa jadikan ini alat bukti yang kuat. Karena kan kalau perbuatan-perbuatan yang biasanya di notaris banyakan itu perdata. Kalau perdata kan alat bukti yang paling kuat alat bukti surat. Nah jadi kalau akta notarialnya dia biasanya dibilang punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Jadi dia nggak perlu tambahan alat bukti lain sebenarnya gitu. Cuman ya di persidangan pasti nggak mungkin juga orang akan bawa cuma satu akta tanpa ada bukti lain. Cuman dia akan lebih kuat dan mungkin bisa jadi pertimbangan hakim lah untuk lebih istilahnya dapat gambaran lah tentang case-nya gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Izin Pak, selanjutnya pertanyaannya adalah kan salah satu kewajiban notaris adalah itu untuk menjaga kerahasiaan informasi dari klien Bapak kan. Nah, pertanyaannya bagaimana Bapak menjaga kerahasiaan klien Bapak, sedangkan di kantor kan Bapak tidak sendiri kan, misalnya ada pegawai, ada karyawan Bapak, bagaimana Bapak menjaga kerahasiaan informasi dari klien Bapak? Sebenarnya kalau ini jujur personalnya aku bilang ini bukan hal yang mudah gitu ya. Even karena kalau kita jadi notaris kan kita harus magang juga di kantor notaris-notaris, dan saya sempat magang di beberapa kantor notaris senior di Batam. Yang kayak gini tuh hampir nggak mungkin untuk dicegah, karena kayak misalnya let's say teman-teman kerja di kantor notaris, pasti pas kalian lihat apalagi orang yang kalian kenal gitu, misalnya kalian kerja di kantor notaris terus ada mamanya siapa gitu ya misalnya ya, terus bikin akta pisah harta karena cerai misalnya, pasti dalam hati udah kayak aduh nih pulang mau cerita nih kayak gitu ya. Pasti kayak gitu ya pasti. Jadi untuk mencegah itu sebenarnya sulit, cuman mungkin usaha kita sih di awal ya kita sampaikan ketika memang ada staff yang gabung sama kita udah bilang kalau kita kerjain ini semua di sini, apa yang kita kerjain di sini ya udah stay di sini aja gitu, kalian pulang ya udah nggak usah diceritain. Kalau misalnya ada yang nanya ya bilang aja oh kepentingannya apa, kalau memang penting ya ke kantor tanya gitu. Misalnya kayak ada nih misalnya orang mau jual beli tanah ya, bilang lah Pak biar hubungan sama notaris mungkin pakai PPJB misalnya, pakai perjanjian untuk jual beli. Kemudian ada orang, let's say gini deh, kamu yang punya tanah, kamu jual ke dia gitu ya. Terus ternyata kamu tuh punya utang sama siapa nih namanya? Leoni. Nah punya utang sama Leoni. Nah Leoni tahu kalau misalnya kamu jual ke dia. Jadi Leoni tanya ke staff saya misalnya, bener nggak sih ini jual ke dia gitu? Karena dia punya utang sama dia sama saya loh, tapi belum bayar gitu loh. Nah terus staff saya seharusnya
yang benernya ya dia bilang kalau misalnya mau tahu tanya aja ke kantor. Kalau memang ada kepentingan seperti itu mungkin bisa pakai surat somasi misalnya atau peringatan kalau oh ini jangan diproses dulu jual belinya. Nah itu cara-caranya yang seharusnya gitu, bukannya ketika staffnya ditanya terus jelasin oh ya bener kok dia jual ini loh, dia jual segini loh, utang kamu emang berapa, nah nggak kayak gitu. Itu sih, tapi untuk 100% mencegah memang susah sih, namanya udah apalagi staff pulang ke rumah udah nggak bisa kita pantau juga kan. Kalau dari kita pribadi mungkin masih bisa, cuman kalau dari staff ya paling kita ingetin. Tapi kalau untuk pantau 100% saya yakin notaris manapun juga nggak bisa sih gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, kan misalnya Bapak punya klien nih, lalu klien Bapak nih membuat akta di kantor Bapak, lalu kemudian klien Bapak itu menghadapi bersengketa gitu, sehingga misalnya dipanggil ke pengadilan bahkan sampai ke kepolisian. Nah Bapak sehingga Bapak itu juga dipanggil ke kantor polisi gitu. Bagaimana tanggapan Bapak menghadapi situasi tersebut? Oke, jadi kalau sebenarnya ketika seorang notaris bikin akta terus dipanggil polisi itu kayak udah hal yang lumrah gitu lah, bukan sesuatu yang memang harus ditakutin sebenarnya. Cuman kecenderungan memang banyak notaris-notaris yang mungkin takut gitu ketika dipanggil udah namanya polisi, sama kayak orang umum lah. Kayak aduh takut nih urusannya sama polisi padahal belum tahu sebenarnya apa. Tapi sebenarnya ketika kita dipanggil paling umum kita itu pun kalau misalnya sampai di pengadilan umumnya ya ketika kita memang ngelakuin sesuatu sesuai yang seharusnya gitu, aturan-aturan yang ada, mungkin kita hanya jadi turut tergugat gitu ya, mungkin minta akta kita dibatalkan dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya pribadi ya mudah-mudahan jangan juga sih ya kan. Mudah-mudahan jangan. Tapi kalau sampai ada ya selama kita ngerasa kalau yang kita lakuin udah sesuai step sih nggak usah takut. Ya namanya polisi di sini penyidik gitu misalnya, ya dia mungkin butuh keterangan yang lebih lanjut, dia butuh informasi-informasi. Kalau memang ada informasi yang bisa kita berikan di luar larangan-larangan ya, kayak tadi kan betul pertanyaannya terkait rahasia transaksi dari si nasabah. Nah itu ada aturannya, kapan kita bisa buka informasi itu, kapan enggak. Kalau misalnya dia cuma panggil kita terus kita tanya tanpa ada izin dari majelis kehormatan, dewan kehormatan kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi harus ada izin dulu. Pun kalau mereka mau ngambil fotokopi, itu pun harus orang-orang tertentu yang bisa, kayak misalnya penyidik, terus penuntut umum, itu harus dari izin dulu, kayak gitu sih. Selanjutnya izin bertanya ya Pak. Apa yang Bapak lakukan jika ada klien Bapak secara tiba-tiba membatalkan akta yang dibuat di hadapan Bapak secara tiba-tiba? Sebagai notaris, apa yang Bapak akan lakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau akta dibilang dibatalkan secara tiba-tiba, kalau praktik mungkin saya nggak pernah lihat, dan pun kalau misalnya terjadi kayaknya nggak bisa juga, karena gini, karena kalau kita misalnya buat akta itu udah ada ambil nomor gitu kan, kita ada nomor akta, nah terus kita ada tanggalnya berapa. Let's say misalnya akta yang dibilang misalnya nomor 50, kemudian saya udah bikin nomor 52 sampai 100 lah gitu, tiba-tiba yang 50 ini minta batalin, itu nggak bisa. Kenapa? Karena pertama udah ada nomornya, kalau dia dibatalin kan batal berarti dianggap tidak pernah ada kan. Nah kalau tidak pernah ada, nanti nomor 50 akta apa gitu kan. Jadi mungkin yang bisa bikin akta pembatalan. Nah jadi akta pembatalan ini memang dalam sehari-hari ada juga terjadi gitu. Misalnya yang paling lumrah perjanjian jual beli tadi, misalnya perjanjian untuk jual beli, pengikatan. Nah pengikatan misalnya kayak tadi kamu mau jual ke dia, terus cuman ada hal-hal tertentu sehingga belum bisa tanda tangan akta jual beli. Nah belum bisa tanda tangan akta jual beli, bikinlah PPJB, biasanya paling umum bilangnya namanya PPJB. Nah PPJB ini isinya misalnya karena dia mau bayarnya cicil misalnya. Nah ketika dipikir-pikir lagi, kamu mikir, wah 3 bulan kalau dibayar cicil kayaknya rugi nih gitu. Ya soalnya ada yang mau beli cash terus harganya lebih gede. Yaudahlah saya batalin aja. Nah dengan kesepakatan dua belah pihak, itu bikin satu namanya akta pembatalan. Jadi di akta pembatalan itu nanti di dalam kita state juga akta mana yang mau dibatalin, alasannya kenapa. Gitu. Misalnya bahwa kedua belah pihak telah menyepakati terhadap akta nomor 50 tadi yang pengikatan perjanjian untuk jual belinya itu mau dibatalkan karena alasan ya sudah disepakati lah alasannya kayak gitu, nanti kita state di dalam itu sih. Jadi kalau secara tiba-tiba selama ada akta pembatalan ya nggak masalah, tapi kalau secara tiba-tiba dia bilang, dia tiba-tiba kayak pura-pura gila gitu ya, kayak saya nggak pernah bikin itu, nah, itu nggak bisa gitu sih. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin situasi khusus. Jika ada seorang klien Bapak dan rekan bisnisnya membuat akta perjanjian kerjasama di hadapan Bapak,
Kemudian klien Bapak tersebut menawarkan imbalan tambahan kepada Bapak agar Bapak dapat membuat akta yang lebih menguntungkan bagi Bapak tersebut, tetapi merugikan rekan bisnisnya. Bagaimana sikap Bapak sebagai notaris? Oke. Jadi kalau terkait ini sebenarnya itu juga hal yang umum ya, ketika kita kita sebagai notaris nih ada yang datang ke kita selalu usahakan ketika mereka mau bikin perjanjian ya kita pengen denger dari dua-duanya gitu. Kayak misalnya ada pihak satu, pihak dua, kita pengen tahu pihak satu maunya apa, pihak dua maunya apa. Nah kalau saya pribadi itu sering banget dapat kayak permintaan lah dari salah satu pihak yang bilang, misalnya udah sepakat nih, terus tiba-tiba malam dia kepikiran, dia chat saya atau telepon saya bilang kayak, Pak bisa nggak ya kalau misalnya dendanya diganti segini deh kalau dia batalin atau apa gitu. Nah kalau saya pribadi, saya mungkin bilang, oh oke, boleh, saya bikin dulu, tapi nanti kita bahas lagi ketika kita ketemu. Jadi itu juga kenapa setiap akta itu harus dibacakan. Banyak notaris, ya mungkin karena kerjanya udah banyak banget. Kalau saya termasuk baru ya masih bisa lah. Tapi kalau misalnya udah banyak banget, kadang ada yang kayak, ya udahlah, udah tahu juga isinya apa, langsung tanda tangan aja. Atau dia cuma jelasin segini. Kalau saya prefer untuk baca tetap setiap pasal, apalagi perjanjian ya, karena perjanjian gak ada bakunya, saya akan prefer tetap baca setiap pasal. Jadi ketika saya baca, saya minta untuk para pihak benar-benar mendengarkan gitu. Ketika mereka dengar ada yang gak sesuai, ya itu kesempatan mereka gitu untuk bilang, oh saya sepakatnya nggak kayak gini, saya sepakatnya kemarin yang ini, kok tiba-tiba jadi gini. Nah itu kesempatan mereka untuk bilang kayak gitu. Ketika mereka nggak bilang, terus saya bilang oke, kalau misal ada pertanyaan lagi, mereka nggak ada, terus mereka tanda tangan, ya berarti kan memang mereka udah setuju gitu. Ketika tiba-tiba nanti mereka pulang, mereka baru baca lagi, ingat ya gimana mau gimana, saya udah baca waktu itu, saya juga udah tanya ke ibu gitu. Saya nggak maksain, Bu tanda tangan sekarang, nggak juga kan. Nah jadi ya mungkin kalau misalnya dibilang ada yang minta untuk menguntungkan dia aja, saya nggak akan langsung provide. Saya coba, karena kan sebenarnya saya nggak tahu juga itu sebenarnya menguntungkan dia aja atau ternyata dia diuntungkan juga, nanti pas jalannya kan kita nggak tahu. Jadi saya lebih ke kita sampaikan di forum, kalau memang dua-dua setuju ya it's okay gitu. Meskipun mungkin kelihatannya menguntungkan satu pihak, tapi kalau dia setuju ya itu kan bukan kita yang maksa gitu. Kita udah sampaikan konsekuensinya apa, misalnya mereka setuju ya nggak masalah gitu sih. Itu sama kayak kalau kalian tanda tangan apa ya, kalau misalnya kalian di bank pinjaman atau misalnya leasing, terus kredit motor dan lain-lain, itu kan format standar ya kan, tapi kalian tanda tangan berarti kalian setuju kan ya, kayak kurang lebih kayak gitu sih. Izin bertanya Pak, selanjutnya jika salah satu pihak yang akan membuat akta notarial di hadapan Bapak sebagai notaris adalah keluarga dari Bapak, apakah akan timbul konflik kepentingan dan bagaimana Bapak menjaga profesionalisme dan independensi sesuai dengan ketentuan kode etik profesi notaris? Oke, jadi kalau ini sebenarnya kayak hal yang gimana ya, kalau pas saya jadi notaris deh, keluarga-keluarga kan pasti mikir kayak, wah enak nih, gampang nih, diskon lah gitu. Kalau ya kan, kalau mau bikin akta diskon lah, padahal mereka nggak tahu kan, mungkin kayak ya saya nggak bisa bikinin akta buat mereka karena terlalu dekat derajatnya. Jadi untuk keluarga sebenarnya boleh, tapi ada derajatnya berapa, nah itu tugas kalian coba baca-baca lagi gitu. Saya sih ingat, cuman biar kalian ini juga aja. Nah jadi itu kalian coba cek derajat keberapa, itu yang boleh. Jadi sebenarnya kalau dibilang keluarga, selama dia lewat dari derajat itu boleh aja. Tapi kalau misalnya dia masih di dalam derajat yang dilarang, berarti nggak boleh. Jadi itu juga yang biasanya saya sampaikan ke keluarga saya lah, paling nggak. Misalnya tante saya mau bikin, saya bilang, oh nggak bisa loh tante, kalau misalnya cucunya yang bikin gitu ya boleh, kalau cucunya datang sini gitu. Tapi kalau misalnya tante yang bikin, mungkin saya belum bisa bantu. Atau kakak saya misalnya mau bikin akta, saya bilang, wah saya nggak bisa kalau ini, mungkin saya bisa refer aja ke rekan saya kayak gitu. Jadi kita ya mengedukasi juga, tapi kalau tadi dibilang keluarga ya mungkin dilihat derajat keberapa dulu gitu sih. Selanjutnya Pak, jika seorang notaris yang sedang berhalangan atau pensiun, kemudian organisasi notaris telah menunjuk seorang notaris pengganti atau sementara, bagaimana kalau notaris tersebut tidak mau menyerahkan protokol kepada notaris penggantinya? Oke, jadi kalau ini sebenarnya ini ada case-nya juga di kota tempat saya gitu, ada salah satu notaris senior memang sebenarnya paling umum yang sering dilakukan itu sebelum
protokol itu dari si notarisnya sendiri udah nunjuk gitu kira-kira mau ke siapa. Biasa umumnya kayak gitu. Jadi misalnya let's say nanti suatu hari saya mau pensiun, saya udah tunjuk, misalnya saya kasih ke Leoni jadi notaris misalnya. Saya bilang protokol saya kamu mau terima nggak? Misalnya Leoni bilang mau, ya udah kasih ke dia gitu. Tapi kalau sampai dia nanti pensiun belum ada nih, nah itu kita serahkan ke majelis ya pengurus daerah. Nanti pengurus daerah yang tentukan kemana. Nah misalnya kalau udah ditentukan, ya mau nggak mau harus kita kasih, ya kan? Kalau kita nggak kasih, mau gimana? Kita udah bukan notaris. Sedangkan yang harus nyimpen protokol notaris itu ya notaris, bukan. Kalau udah pensiun kita biasa bilangnya werda notaris. Nah jadi yang nyimpen bukan werda notaris. Jadi kayak sekarang ada case yang saya bilang di kota saya tuh dia udah nunjuk. Misalnya saya bilang Leoni jadi penerima protokol saya, tapi harus sewa ruko saya. Nah itu yang berat gitu sekarang. Ada case kayak gitu ya, orangnya nggak mau lah, kayak ngapain saya sewa ruko bapak, apalagi kalau misalnya saya udah ada kantor sendiri gitu. Masa iya saya harus pindah ke tempat bapak cuma demi jagain protokol bapak, itu kan kurang make sense juga kan gitu. Padahal nerima protokol aja udah jadi satu beban loh sebenarnya, karena itu pertama apalagi notarisnya udah lama tuh protokolnya, kadang ada yang satu ruko 2 lantai sendiri cuma protokolnya doang gitu. Nah terus lagi kita harus jaga juga, ada case kemarin tuh dimakan rayap, habis dia nggak ada protokolnya. Nah itu tanggung jawab sih penerima protokol. Makanya jadi terima protokol sebenarnya kalau dibilang nambah ya gimana ya, di awal kita udah bilang sih kalau saat kita diangkat kita ada tanda tangan surat, namanya surat pernyataan kesediaan menerima protokol. Jadi suatu hari kalau ada yang nunjuk kita jadi penerima protokol, kita harus mau. Nah itu, jadi kita ada itu. Tapi kalau dibilang beban, mungkin bukan beban ya, tanggung jawab lebih. Kita punya tanggung jawab lebih untuk merawat juga protokol yang diserahkan ke kita, gitu. Ini siapa nih? Baik Pak, izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana Bapak dapat memastikan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh klien Bapak kepada Bapak untuk dibuatkan suatu akta tersebut adalah dokumen yang asli? Oke, ini mirip-mirip yang tadi ya sebenarnya. Cuman kalau kita boleh bahas lebih lanjut mungkin gini. Jadi kalau untuk memastikan itu dokumen asli, banyak case itu ketika orang mau bikin perbuatan hukum gitu ya, dia bikin akta, dia itu pakai kirim WA aja gitu, di foto, dikirim kayak gitu. Nanti udah selesai dibikin, mereka pun nggak pernah nunjukin aslinya. Makanya kalau saya pribadi dari saya zaman magang sampai sekarang pun selalu saya terapkan ya. Oke, kirim WA dulu boleh gitu, saya draft dulu. Tapi ketika Bapak mau datang tanda tangan, Bapak bawa aslinya. Jadi baru saya cocokkan ketika itu. Kalau nggak asli, udah datang ya tetap saya suruh pulang juga. Kalau misalnya dokumennya ternyata nggak bisa ditunjukkan gitu loh. Let's say misalnya paling gampang apa ya? Oh gini deh, misalnya mau PPJB tadi ya, paling gampang PPJB sih sebenarnya, itu paling umum. PPJB kalau kita mau jual kan butuh persetujuan pasangan, ya istri atau suami gitu. Nah istri atau suami butuh kita lihat akta nikahnya untuk tahu kan benar nggak ini istrinya atau suaminya, karena di KTP kan nggak ditulis istrinya siapa atau suaminya siapa. Nah kita perlu lihat di akta nikahnya atau buku nikah kayak gitu. Nah itu ketika misalnya mereka awal kirim WA, oke lah nggak apa-apa, kirim WA nggak apa-apa. Tapi ketika mau tanda tangan saya suruh buat asli. Jadi kita ketika klien nyampe kita cek dulu semua. Kita cek KTP, akta nikah, sesuai nggak sama yang dikirimin pertama. Kedua, sesuai nggak datanya sama akta yang udah kita ketik gitu ya, udah kita drafting. Itu sama nggak? Kalau misalnya semua sesuai, baru kita lanjut gitu. Tapi masalah asli 100% atau enggak, balik lagi ke tadi lah. Kayak misalnya buku nikah, akta nikah gitu ya. Apalagi dulu belum ada barcode, dulu cuman kayak warna pink gitu kan. Kalau misalnya ini pemberkatan atau apa gitu, kita nggak bisa pastiin 100% sih kalau itu asli atau enggak. Karena pertama kita bukan yang ngeluarin, yang kedua ya kalau mereka palsuin namanya cuma kertas ya, bukan beda sama uang kan. Kalau uang ada tali apa gitu di ini bisa kita cek. Kalau ini cuma kertas warna kayak gitu, kita mau ngecek juga gimana kalau emang dipalsuin ya sebenarnya kita nggak bisa jamin juga itu 100% asli. Jadi mungkin lebih ke itu. Tapi kalau yang memastikannya tadi yang aku bilang, ketika misalnya memang di awal nggak diserahkan yang asli, ketika kita mau tanda tangan kita bawa yang asli semua gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana Bapak selaku notaris memastikan bahwa Bapak dalam pembuatan akta di hadapan Bapak adalah objektif, independen, dan netral? Oke, jadi gimana cara
Oh itu berarti dari sayanya ya, dari sayanya. Nah kalau dari sayanya sih ya itu. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang akta itu kan ada dua. Kalau teman-teman tahu akta ada apa? Ada yang bisa jawab? Jadi akta itu dibagi dua. Ada satu namanya akta para pihak, satu lagi akta yang memang dibuat sama notaris atau akta relas. Nah kalau gampangnya mungkin teman-teman bisa lihat, kalau pernah lihat undian di GB misalnya di Grand Batam, nah undian ada notaris, bisa Pak Bunhai yang datang kalau di sana. Nah itu notaris datang di situ itu bikin akta relas. Nah kayak berita acara undian. Perbedaannya adalah ketika akta relas itu notaris yang state gitu di dalam. Jadi saya atas permintaannya Grand Batam misalnya datang ke sini untuk menyaksikan undian ini, dan setelah saya amati pemenangnya adalah sebagai berikut nih. Satu menang mobil siapa, misalnya menang rumah siapa, itu terus demikianlah berita acara ini saya buat terus ditandatangani. Itu akta relas. Nah jadi kalau misalnya dibilang objektif ketika itu ya saya harus sesuai dengan yang saya lihat gitu, itu untuk berita acara. Tapi kalau untuk akta para pihak, nah itu balik lagi objektif. Mungkin kita di sini ketika kita ketemu gitu sama kliennya, terus kita diskusi tentang hal yang mereka mau, kita nggak mengarahkan ke hal-hal yang menguntungkan salah satu pihak aja gitu. Kalau kita memang tahu yang dia ngomong kayaknya agak kurang tepat, kadang kan ada orang yang ngerasa kayak tahu segalanya gitu. Dia bilang, oh ini harusnya kayak gini lah, nggak ada lah kayak gitu, semua kayak gini. Kita bilang ke dia, enggak kok Pak, menurut undang-undang kayak gini. Nah kita kasih tahu lagi, jadi biar pihak yang satunya meskipun dia nggak ngerti apa-apa, seenggaknya masih ada kita. Nah ketika memang nggak sesuai sama undang-undang, nggak sesuai sama peraturan, kita kasih tahu yang benernya. Itu mungkin objektifnya lebih ke situ gitu. Tapi bukan berarti kita marahin juga kan, Bapak jangan bohong lah gini, enggak. Kita cuma bilang aja, enggak Pak, kalau di aturan yang terbaru sih udah nggak kayak gitu. Aturannya yang terbaru kayak gini. Nah jadi biar dua-duanya ngerti. Nah biasanya ketika kita pancing kayak gitu, mungkin dari pihak yang satu dia bakal lebih berani untuk nanya gitu, karena dia ngerasa ada yang bisa saya percaya dalam tanda kutip gitu, dia bisa lebih percaya. Karena kalau dia nanya ke yang ini ya pasti dia bilang sesuai yang dia mau gitu kan. Ketika ada kita, terus kita udah coba meluruskan, mungkin pihak sini lebih berani untuk nanya ke kita juga. Jadi kita bisa diskusi sama-sama lah untuk pembuatan atau drafting aktanya kayak gitu sih. Nah nih, Bapak ini kan notaris di kota Tanjung Pinang, sedangkan Bapak itu asli Batam kan? Gak asli sih, tapi emang udah dari SMP. Tumbuhnya di sini lah ya dibilangnya Pak. Bapak tumbuh di sini, sedangkan Bapak kerjanya di Pinang. Nah, misalnya Bapak nih ada perjalanan ke luar kota, gimana sih Pak SOP untuk mengurusnya itu? Oke, jadi kalau sebenarnya kan notaris itu pertama wilayah kerjanya dulu kita bilang. Wilayah kerjanya notaris itu satu kepulauan Riau atau satu provinsi ya. Satu provinsi, karena saya di Tanjung Pinang berarti se-Kepri atau sekepulauan Riau. Jadi sebenarnya saya mau bikin akta di Batam boleh gitu. Saya mau bikin akta di Tanjung Balai Karimun boleh gitu. Sepanjang emang ketemu sama kliennya. Jadi emang kliennya di Batam, ya udah saya ketemu kliennya di Batam. Tapi nggak boleh secara terus menerus. Misalnya tiap hari aktanya di Batam terus, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita bilang seminggu sekali, misalnya wajar nggak? Ya wajar aja gitu kan. Tapi kalau misalnya tiap hari ya patut dicurigai ini kantornya sebenarnya di Pinang apa di Batam. Apalagi kalau misalnya ada aktanya kayak selang-seling, misalnya yang pagi di Batam, terus siang di Pinang, sorenya di Batam lagi, agak sorenya lagi di Pinang. Itu kan patut dicurigai bener-bener ketemu untuk tanda tangan atau enggak. Nah itu kan kalau misalnya itu lebih ke itu. Terus kalau misalnya masalah berpergian selama nggak lebih dari ketentuan yang seharusnya, yang paling dikit kalau saya nggak salah tuh 1 minggu ya. Jadi kalau nggak sampai 1 minggu sih nggak perlu izin apa-apa. Tapi kalau udah di atas 1 minggu, misalnya bisa sampai 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau kayak orang-orang yang ada jadi DPR. Misalnya kadang kan ada notaris nih nyalonin lolos nih jadi DPRD, berarti harus cuti. Nah cutinya kan agak lama, nah itu harus izin juga. Jadi untuk cuti nanti harus dipilih namanya notaris pengganti. Ya, jadi yang agak repot sekarang karena notaris pengganti itu harus SHMKN. Jadi itu agak repot dan harus kerja 2 tahun. Itu agak susah. Kenapa? Karena ketika mereka kerja 2 tahun, mereka SHMKN, ya ngapain lanjut lagi jadi notaris aja dong. Ya kan mereka kan pasti magang di tempat kita nih. Terus magang di tempat kita udah 2 tahun, ya setelah 2 tahun mereka udah ujian, mereka pasti akan keluar untuk buka kantor sendiri. Nah jadi menurut saya sih aturan itu agak, bisa dibilang agak aneh ya, kecuali beda kayak di kantornya. Mungkin di kota Batam ada notaris senior yang dekat NH tuh.
dekat Nagoya Hill ada satu kantor. Nah itu dia kan karyawannya banyak, terus ada yang emang ikut dia dari dulu. Cuman memang salah satu staffnya ini misalnya SH gitu. Nah dia kayak dukung staffnya ini untuk ambil MKN. Tujuannya ketika dia memang harus pergi ya dia jadi notaris pengganti. Itu masih make sense gitu kan, karena dia udah lama kerja di sana. Terus yang bantu saya MKN si bapaknya nih. Nah itu masih wajar. Tapi kalau misalnya untuk notaris baru ya kayak kita gitu, terus kayak misalnya mau cuti kemudian harus SMKN, agak susah sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya. Kayak agak susahnya itu. Gitu sih mungkin. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu untuk soal berikutnya, nih Bapak itu kan bisa kerja di satu wilayah Kepulauan Riau. Misalnya Bapak punya klien nih, bikin akta perusahaan. Untuk pemegang sahamnya itu kan juga harus ada tanda tangan ya kan Pak? Tanda tangannya itu misalnya Bapak si A tinggalnya di Pinang, tapi Bapak si B itu tinggal di Batam. Bapak si A tanda tangan di tanggal 1, tapi boleh nggak sih Bapak B itu tanda tangan di tanggal 3 gitu? Oke, jadi kalau masalah itu, kalau saya sejauh ini saya selalu bilang nggak bisa untuk tanda tangan pisah. Gitu, pisah-pisah saya nggak pernah mau. Kenapa? Karena ada banyak resikonya sih. Karena akta kita nggak bisa tanggalin double. Maksudnya tanggalnya misalnya pada hari ini Senin dan Jumat gitu nggak bisa. Pada hari ini Senin tanggal berapa langsung gitu. Nah, jadi ketika misalnya saya udah ambil nomor, pasti udah ada satu tanggal, satu hari yang memang udah ditentukan. Nah, ketika mereka pisah-pisah hari, kita kan berarti salah satu aja yang benar nih. Misalnya kamu tanda tangan Senin, aktanya Senin ya, berarti kamu benar. Tapi kalau yang satu tanda tangan Rabu, berarti kan ini nggak sesuai. Nah, masalahnya itu kalau misalnya nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut antara para pihak, sebenarnya sih ya belum kelihatan juga masalahnya gitu. Tapi ketika misalnya ada ribut-ribut gitu, kayak misalnya perjanjian utang piutang lah bilang pinjam meminjam, terus yang minjemin tanda tangannya hari Senin, yang mau pinjam tanda tangan hari Rabu, terus habis itu suatu hari udah berjalan tiba-tiba ribut nih karena nggak bisa bayar atau apa ribut gitu. Terus dia bilang, Bapak coba cek aja saya hari Rabu ada di saya hari Senin ada di mana, kok bisa saya tanda tangan perjanjian itu? Nah gimana? Ya kan nggak bisa kita inin. Nah itu sih yang sering terjadi. Banyak di case di pengadilan pun sering kayak gitu. Jadi mereka bisa buktiin gitu loh. Kayak misalnya dia bilang hari Rabu saya tuh ke Singapura ada tiketnya. Hari Senin tuh saya ke Singapura ada tiketnya nih, saya masih simpen sampai sekarang. Ya mau bilang apa gitu kan? Berarti oh ya dia berarti benar di situ. Berarti kemungkinannya dua, antara mereka tanda tangannya setelah itu atau yang hari Senin datang bukan dia. Ya, jadi itu. Jadi kalau dari saya pribadi saya nggak pernah mau ya kalau untuk beda hari gitu. Nah kalau beda jam pun selama ini nggak pernah. Selama ini nggak pernah. Mudah-mudahan ke depan juga tetap tetap stay dengan prinsipnya. Karena bedanya sama akta yang PPAT, kalau PPAT nggak ada tulis jam, kalau notarial ada tulis jam. Nah jadi kan itu apalagi di belakang ada tulisan di awal itu ada kata-kata kalau mereka datang bareng-bareng ke kita gitu, menghadap ke kita, terus tanda di terakhirnya ada dibilang setelah dibacakan ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak, para penghadap, saksi dan saya gitu. Jadi kalau saya tetap suruh mereka untuk datang sama-sama. Kalau ada yang nggak bisa pakai kuasa, ya bikin kuasa saya minta akta kuasa notarial juga. Jadi misalnya kita mau bikin perjanjian kayak tadi misalnya Senin sama Rabu ya, bisanya yang satu bisanya Rabu, satu bisanya Senin. Ya udah Senin Bapak datang tanda tangan kuasa, kasih ke orang yang bisa datang hari Rabu. Jadi Rabu baru kita tanda tangan sama-sama. Ya biasanya saya kayak gitu. Tapi ya tergantung dia ngapain. Kalau pendirian sih nggak masalah sih. Pendirian sih masih nggak masalah. Mungkin yang lebih ini apa ya? Sejauh ini mungkin nggak ada sih. Kalau misalnya memang dia udah menyatakan dikuasakan ya boleh aja gitu. Apalagi pendirian itu umum banget sih untuk dikuasakan sebenarnya. Karena banyak orang yang kayak waktunya nggak ketemu, ya udah mereka kuasakan selama mereka tahu. Jadi kalau misalnya kuasa, saya tadi pendirian, saya udah kasih di depan saya udah tanya dulu. Ketika dia bikin kuasa, saya tulis di kuasanya di dalam dia udah tahu kalau dia mau ngambil bagian sekian persen untuk mendirikan PT apa, terus PT-nya berjalan di bidang apa gitu. Karena ketika kita tanda tangan akta pendirian, di aktanya itu kan udah ada semua, modalnya berapa, terus bidang usahanya apa, terus si bapak ini mau ngambil berapa. Nah kayak gitu. Jadi dia harus tahu. Jadi bukan cuma sekedar kuasa, ya udah lu datang tanda tangan, ntar tanda tangan aja lah apa isinya gitu, enggak. Tapi dari awal dia kasih kuasa, dia pun udah tahu gitu. Emang niatan dia untuk diriin perusahaan ini gitu.
Baik, sekianlah sesi wawancara kita dengan Bapak Andes Willy Wijaya, SHMKN pada kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk sesi wawancara kali ini untuk membantu kami memenuhi tugas juga ya Pak ya. Sekianlah Pak dari kami, terlebih dan terkurang kami memohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.